Kenapa Tom Lembong bisa jadi tersangka? Ini berita bener-bener bikin kaget banget, jujur gue juga kaget banget. Dan katanya kerugian negaranya bisa mencapai 400 miliar rupiah. Tapi bukan berarti Tom Lembong tuh nilep duit negara 400 miliar, bukan. Kalian kan males baca nih, gue coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi gini, dulu waktu Tom Lembong jadi Menteri Perdagangan tahun 2015, dia pernah menandatangani persetujuan impor. Impor gulanya itu dilakukan oleh PT AP. PT AP ini PT swasta. Dan impornya adalah impor gula kristal mentah yang tidak melalui rapat koordinasi dengan kementerian lain dan tidak melewati rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Padahal sesuai peraturannya yang boleh impor gula itu hanya perusahaan milik negara atau BUMN. Yang boleh diimpor hanyalah gula kristal putih. Jadi yang udah jadi, nggak perlu diolah lagi. Terus di akhir tahun 2015 diproyeksikan nih Indonesia tahun 2016 nih bakal kekurangan gula. Nah, CS tersangka lainnya, dia Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Dia nyuruh anak buahnya untuk arrange meeting dengan 8 perusahaan swasta lainnya untuk ngomongin tentang pemenuhan stok gula di Indonesia di tahun 2016. Setelah pertemuan tadi, 8 perusahaan tersebut, termasuk PT AP, mereka mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Yang mana kalau berdasarkan aturan mereka hanya diperbolehkan mengelola gula rafinasi. Terus Januari 2016, Tom Lembong tuh menandatangani surat penugasan ke PT PPI untuk pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Tapi PT PPI malah bikin kerjasama sama 8 perusahaan yang tadi, plus 1 perusahaan lainnya PT KTM. Jadi bukan PT PPI yang impor, malah 9 perusahaan yang tadi. Padahal peraturannya udah jelas, yang impor gula kristal putih itu harusnya BUMN, yang mana PT PPI. Menurut Kejagung, yang harusnya diimpor pun itu harusnya gula kristal putih, bukan gula mentah yang perlu diolah lagi. Terus kerugian negaranya di mana? Jadi setelah gulanya diolah, PT PPI ini seolah-olah beli lagi gula itu. Terus gulanya tuh dijual oleh 8 perusahaan swasta tadi ke pasaran dan dijualnya 3.000 lebih mahal daripada harga eceran terendah. Dan kata Kejagung, PT PPI juga diduga dapat fee dari 8 perusahaan swasta Rp105 per kilogramnya. Kerugian negara yang ditimbulkan karena impor gula yang tidak sesuai dengan undang-undang ini sekitar 400 miliar rupiah, dihitung dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan swasta itu yang seharusnya menjadi milik BUMN. Karena kan impornya harusnya hanya eksklusif oleh BUMN kan. Sementara masih diselidiki aliran dana ke Tom Lembong dan direktur si CS tadi. Gitu guys, kalau udah ngerti belum? Menurut kalian gimana tentang penetapan tersangka Tom Lembong? Coba komen.